Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Rindu Tanah Suci Jak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun dalam menjalankan ibadah umrah adalah yang disebut dengan sa'i, yaitu rukun ketiga. Yang pertama adalah niat di miqat. Kemudian yang kedua adalah tawaf di Ka'bah 7 keliling. Dan yang ketiga adalah sa'i, berjalan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sa'i itu kalau kita lihat maknanya adalah sebuah perjalanan. Dan juga maknanya merupakan sebuah pengorbanan ataupun juga menjalankan sebuah tugas sa'yan. Dalam hadis Rasulullah SAW ada doa yang menggambarkan tentang wasa'yan mashkuran. Sa'yan itu adalah melakukan sebuah kehidupan, melakukan sebuah tugas, melakukan sebuah perjalanan mashkuran, penuh dengan kesyukuran. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah diharapkan ketika melakukan perjalanan ibadah sa'i itu adalah ada sebuah energi yang dibarengkan. Energinya itu adalah yang disebut dengan energi mashkuran, energi kesyukuran. Maka saya senantiasa menyampaikan kepada para jamaah bahwa ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah merupakan sebuah training mashkuran, training untuk menjadikan orang yang pandai bersyukur. Wasa'yan mashkuran. Kita ketahui perjalanan ibadah sa'i itu adalah merupakan sebuah gambaran di mana istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika itu mencari air untuk anaknya Nabiullah Ismail, lari dari Bukit Sofa ke Marwah, lari terus Bukit Sofa Marwah. Kemudian yang luar biasanya Nabiullah Ismail disimpan oleh Nabiullah Ibrahim dan istrinya. Ketika itu istrinya bertanya, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sebuah tempat fi wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah tempat yang tidak ada apapun, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada apapun." Kemudian Nabi Ibrahim diam saja. Sampai 3 kali barulah istri Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Ibrahim, engkau tinggalkan aku bersama anakku yang aku cintai, istrimu dan anakmu yang kau cintai ini karena Allah, karena perintah Allah?" Barulah ketika ditanya seperti itu, Nabiullah Ibrahim menganggukkan tandanya bahwa betul istriku. Tidak semata-mata aku simpan anakku dan istriku tercinta di tempat yang fi wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang sangat-sangat tidak ada kehidupan. Tapi karena ini merupakan sebuah titah Allah, karena ini merupakan sesuatu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah istri Nabiullah Ibrahim merasakan bahwa ini betul-betul merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, pun bisa merasakan. Artinya, ketika kita melaksanakan sa'i pun kita harus tahu ataupun juga harus sampai pada sebuah inti bahwa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan pancaran untuk pengabdian kepada Allah dan kita jalankan dengan mashkuran, penuh dengan kesyukuran. Betapa seorang istri akan dan harusnya mengeluh ketika ditinggalkan oleh suami, kemudian ditinggalkan hanya bersama anak dan tidak ada fasilitas apapun. Mestinya dia akan mengeluh. Tapi tidak bagi istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia penuh dengan kesyukuran, bahkan berdoa kepada Allah, wasa'yan mashkuran. Jadikan aku menjadi orang yang menjalankan tugas ini penuh dengan kesyukuran. Hadirin pemirsa Jak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mentalitas syukur inilah yang memang harus kita menjadi sebuah acuan kita. Betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa bahagianya jika Allah sandarkan dalam diri dan jiwa kita kemampuan untuk mashkuran, kemampuan untuk senantiasa bisa bersyukur. Maka upaya ataupun juga menjadikan diri kita menjadi orang yang bersyukur ternyata bisa kita ambil ilhamnya ketika kita melaksanakan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Maka Bukit Sofa dan Marwah itu merupakan sebuah gambaran, merupakan sebuah menara untuk mengingatkan kembali bahwa seluruh di antara tugas-tugas hidup kita harus mampu menjalani dengan mentalitas kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut rasa syukurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hancurlah kehidupan kita. Dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya dijadikan kita menjadi orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Maka Bukit Sofa
Bukit Marwah menjadi menara kesyukuran kita, dan perjalanan ke tanah suci tersebut untuk menginjakan kaki di Bukit Safa juga Bukit Marwah adalah merupakan sebuah perjalanan untuk menjadikan diri kita semakin bisa berintrospeksi diri, semakin bisa menikmatkan diri dan jiwa kita, semakin bisa mengusahakan diri kita menjadi orang-orang yang betul-betul masuk di dalamnya dengan energi kesyukuran tersebut. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa singgah di tanah Safa dan juga Marwah. Artinya Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertambah kesyukuran kita kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah umroh bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Gateway, kita akan mendapatkan hal-hal baru di dalam kehidupan. Kita bukan hanya dibimbing tentang tata cara ibadah umroh yang benar, tapi kita juga akan mendapatkan penjelasan tentang tafsir dan filosofi setiap amalan ibadah umroh serta tempat-tempat suci dan bersejarah di Mekah dan Madinah. Karena itu saya merasa bahwa berangkat umroh bersama Gateway bukan hanya ibadah semata, tapi insya Allah juga akan menjadi penggerak untuk kehidupan dunia dan akhirat yang semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, betapa banyak kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kasih sayang, nikmat ibadah, nikmat ketaubatan, seluruh yang kenikmatan yang Engkau berikan dalam seluruh kehidupan kami ya Allah. Mampukan kami untuk bisa bersyukur dan mensyukurinya ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahkan kesyukuran kami, tambahkan kecintaan kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk mencontoh hidup seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang senantiasa bersyukur, Rasulullah yang tidak pernah marah, Rasulullah yang bisa memancarkan kebaikan-kebaikan kepada siapapun yang bersama hidup dengannya. Mampukan kami untuk bisa mencontoh hidup seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kota Makkah Al-Mukarramah, jadikanlah Ka'bah Al-Musyarrafah, jadikanlah Bukit Safa dan Marwah sebagai wasilah bagi kami untuk bisa meningkatkan kesadaran dan kemampuan kami untuk bisa bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada dalam seluruh kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dan berkah.